Saya kira Habib Rizik bukan sosok yang menakutkan, baik oleh pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi. Berkaitan dengan bendera tauhid, tentu kalimat itu memiliki arti penting bagi umat Islam. Kemudian kalau seandainya diletakkan di dinding seseorang sebagai gambar, maka perlu kita mencari tahu siapa yang melakukan seperti itu. Jadi yang harus disayangkan adalah pembakaran kalimat tauhid. Sangat mengenal dan saya. Dan dia sebenarnya juga ya tokoh lokal, bukan transnasional yang ada seperti HTI, itu kan transnasional. Ya, kemudian juga mungkin ada aliran lain yang transnasional. Dia kan sebenarnya, cuman memang beliau itu agak agak pandai apa ya? Amplifiernya ya. Iya, agak tinggi gitu di dalam memberantas itu. Ingin melakukan sesuatu yang cepat begitu. Nah, itu saya kira karena dia itu ingin lebih cepat mau merubah. Padahal kan merubah itu ada tata aturannya. Di negara kita itu ada mekanismenya. Nah, mestinya kita itu melakukan perubahan dan perbaikan melalui mekanisme yang ada berdasarkan kesepakatan dan tata hukum nasional kita. Nah, kalau itu ditabrak terjadi benturan. Saya kira itu. Komunikasi terakhir kapan pakai dengan Habib Rizik? Komunikasi terakhir kapan? Sudah agak lama, tapi ketika kita bela Palestina, nah beliau menyampaikan pidatonya dari Mekah, mendukung apa yang saya lakukan ketika kita membela Palestina itu. Dan saya tidak pernah secara pribadi memang benturan dengan beliau, tidak pernah. Ya, kita berjuang, saya melalui jalur Majelis Ulama Indonesia, dan dia tentu dalam banyak hal kadang-kadang bisa bertemu, tapi juga kadang-kadang tidak bisa bertemu, karena beliau menggunakan torekahnya sendiri, cara metode berpikirnya. Saya tentu metode berpikir sendiri, walaupun sama yang ingin kita perjuangkan ini, tapi caranya berjuang yang beda. Gitu. Kalau saya memang harus berlandas pada rel mekanisme yang ada di negara kita ini, dan itu menjadi komitmen saya, yaitu dalam kerangka NKRI. Saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa, karena memang tidak bisa disalahkan, karena kita harus benar-benar mengetahui bahwa ada beberapa hal yang melandasi saya sampaikan demikian, karena memang secara konstitusi ini sama-sama kita tahu bahwa ada batasan-batasan yang dilakukan seorang panglima. Singkatnya bahwa dalam memberikan bantuan itu ada aturan pelibatan satuan TNI pada masa damai. Ini adalah aturan-aturan di mana yang dilakukan oleh Pangdam Jaya ini sudahkah melalui prosedur aturan pelibatan. Jadi memang TNI boleh memberikan bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan kepada pemerintah daerah. Itu satu. Kemudian, kalau menurunkan baliho ini adalah membantu Satpol PP,
ada dua. Kalau itu perintah dari atasan Pangdam itu secara operasional Panglima TNI dan bisa juga Presiden, selaku Kepala Negara, Panglima tertinggi. Berarti tidak salah. Jadi kita lihat apakah ada atasan yang menegur Pangdam Jaya atau tidak. Karena yang dilakukan adalah harusnya bantuan kepada kepolisian dulu. Polisi meminta tugasnya apa dan lain sebagainya. Kemudian dalam pelibatan, saya ulangi, dalam pelibatan, ini tidak boleh menggunakan alutsista ya untuk tempur. Jadi contohnya pesawat angkut boleh digunakan, kapal rumah sakit boleh digunakan, kapal angkut boleh digunakan, truk boleh digunakan, tetapi alutsista kendaraan taktis tidak boleh digunakan dalam memberikan perbantuan karena dalam kondisi tertib sipil, bukan darurat sipil, darurat militer. Sehingga saya tidak bisa langsung menjustis bahwa Pangdam salah atau tidak. Kita lihat saja. Kalau itu perintah dari Panglima TNI ataupun Presiden, maka tidak bisa disalahkan Pangdam. Tetapi kalau tidak ada perintah, kita tunggu saja ada teguran atau tidak. Tetapi yang jelas perlu saya sampaikan, bahwa doktrin TNI adalah SIS dan Kaprata, Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Sehingga apa yang disampaikan oleh siapapun juga, kalau melanggar terhadap itu, maka itu bukan mewakili TNI. Prajurit TNI mempunyai sumpah prajurit. Yang pertama, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Yang ketiga, taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Latar belakang saya ini. Sehingga seorang bawahan harus taat kepada atasan, tetapi atasannya bagaimana? Atasannya tidak melanggar sumpah yang kedua maupun yang pertama. Kita merintahkan jual narkoba, dia bisa nolaknya. Yang kedua, apapun alasannya, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Saya ulangi, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya? Baik FPI maupun Haji Rizik, mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum. Dalam arti kata bukan ada keputusan, kecuali disampaikan bahwa FPI itu adalah ekstrem kanan yang dilarang di Indonesia. Nah, itu baru bermusuhan. Tapi kalau tidak ada alasan. Tidak alasan. Jadi jangan membawa-bawa nama TNI dengan kejadian yang dilakukan oleh Pangdam Jaya dengan menurunkan baliho menggunakan panser. Saya ulangi, jangan seolah-olah semua TNI seperti itu. Ini yang perlu saya ingatkan. Jadi TNI masih seperti yang dulu. Rakyat adalah sebagai ibu kandungnya dan TNI perlu rakyat. Karena untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, saat-saat terakhir adalah kebersamaan TNI dengan rakyat yang sama-sama berjuang mengamankan atau melindungi bangsa ini bersama-sama. Jadi saya ulangi, tolong pisahkan antara yang dilakukan oleh Pangdam Jaya itu tidak mewakili TNI seluruhnya. Termasuk juga yang dilakukan oleh Koop yang di Petamburan dengan menggunakan kendaraan taktis. Itu pun sama. Tidak boleh. Tidak boleh menggunakan kendaraan taktis di masa damai seperti ini. Ini yang bisa saya sampaikan.